sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Yang memimpin mana ketua kelas? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fikran ya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, saya absen dulu ya. Ya. Ahmad Ali. Lupa. Hadir. Alfa. Ya. Abdul Khalid. Hadir. Abdul Rahmatullah. Apa? Adia Maulana. Nurdusi. Aisyah. Hadir. Andika. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Umbi-umbian. Nah, jadi produksi pengolahan hasil nabati ini kita kan bahas yang pertama itu kita bahas buah, baru sayur, umbi-umbian, dan selanjutnya sekarang kita belajar tentang serealia. Oke? Ya. Ada yang tahu serealia? Ya. Apa serealia? Ada padi, baru jagung, gandum. Oke, itu sebagian contoh dari hasil serealia. Nah, ini Ibu akan tampilkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu produksi olahan nabati serealia. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melakukan pemilahan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati. Lalu yang kedua, melakukan persiapan dan pengoperasian peralatan. Yang ketiga, melakukan pengendalian proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat modern. Ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan pada hari ini. Selanjutnya ini, apa saja sih hasil pertanian termasuk jenis-jenis serealia? Nah, ini jenis-jenis serealia. Gambar yang pertama itu gambar apa? Jagung. Yang kedua, ada yang tahu? Ini gambar apa? Gandum. Ini gambar gandum. Jadi yang ada di lingkungan kita itu hanya padi sama jagung. Dan untuk gandum sama sorghum itu tidak ada di lingkungan kita. Dan ini sekedar kalian supaya tahu ini adalah gambar sorghum dan gambar gandum. Nah, ini contoh produk olahan setengah jadi dari serealia. Kenapa dikatakan setengah jadi? Ada yang bisa jawab? Kenapa dikatakan setengah jadi? Ini, coba contohnya apa ini? Gambar pertama apa? Tepung apa? Maizena terbuat dari jagung. Tepung maizena ini bisa diolah kembali jadi apa? Bisa diolah jadi apa? Kue kering, baru puding kan biasa. Baru kalau yang gambar kedua, mie. Mie ini kalian makan mentah? Tidak. Ini dikatakan produk setengah jadi karena dia akan ada proses olahan selanjutnya. Jadi setelah jadi mie tidak langsung kita makan kan? Kita masak lagi. Nah, ini dinamakan produk setengah jadi. Oke? Paham ya? Lalu selanjutnya coba gambar yang ketiga yang di bawah. Ini tepung apa? Cangkang biasa digunakan untuk pembuatan roti. Nah, kenapa dia dikatakan setengah jadi? Karena tidak mungkin kan kita makan tepung itu langsung kita makan, langsung kita konsumsi. Tidak ada yang pernah makan tepung langsung? Tidak. Ini kenapa dikatakan setengah jadi? Karena masih ada proses yang panjang lagi untuk mengolah. Nah, ini Ibu akan tampilkan video pembuatan roti ya. Kolom deskripsinya ya. 12 tahap pembuatan. Tolong diperhatikan, nanti setelah ini Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Pengolehan, fermentasi awal, penghabisan adonan, pembagian,
kemudian pembulatan, peristirahatan adonan, pembentukan, fermentasi kedua, pemanggangan, terakhir pendinginan sebelum akhirnya dimakan atau mungkin yang mau dijual di packing dulu. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang penimbangan dan pencampuran media atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut scaling dan mixing. Oke, anak-anak, kalian sudah tonton kan tadi proses pembuatan roti ya? Dan Ibu akan bagikan kalian LKPD. Sebelumnya kalian bagi dulu per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan sana kelompok 3 ya. Silakan kalian bentuk duduk berkelompok atau secara rapi. Ayo. Ini Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nih, coba silakan kalian baca apa yang perlu kalian tanyakan. Yang sudah jelas silakan bertanya ya. Kebutuhan peralatan dan bahan itu diisi berdasarkan video yang dibutuhkan tadi ya. Nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Apa yang kalian temukan tadi kalian isi di lembar kerja yang saya bagikan. Oke? Kelompok 2, ada yang sudah dipahami? Paham ya? Oke, silahkan lanjutkan kalian punya diskusi. Kelompok 1 ada? Apa namanya? Lembar sini Bu mengisi Lembar pengamatan. semuanya. Oke, ini untuk semua ya. Lembar pengamatan ini nanti untuk di pada saat kita praktek sebentar setelah istirahat. Ini lembar pengamatan diisi nanti berdasarkan praktek yang kita lakukan. Jadi nanti setelah istirahat kita ke ruang praktek untuk praktek pembuatan roti ya. Oke. Oke, anak sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah diskusinya? Ya. Kelompok 2? Ya. Sudah? Ya, sudah. Oke, sekarang kelompok 3 coba presentasikan sedikit hasil diskusinya kalian. Siapa yang presentasikan? Oke, silakan Halid. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang saya lakukan yaitu kebutuhan peralatan dan bahan. Yang pertama kebutuhan peralatan yaitu ada timbangan, mixer, turbin, loyang, scraper, oven, sendok, spatula, lembab. Sedangkan yang ada di bahan Fermentasi kedua, pemanggangan dan pendinginan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak. Setelah kalian presentasi, nanti apa yang kalian sudah diskusikan tadi, nanti kita akan praktekkan setelah kita istirahat ya. Nanti kalian ibu tunggu di ruang praktik sudah menggunakan APD. Jangan lupa bahan-bahan dan peralatan nanti kita akan siapkan di sana ya. Oke, sekarang sudah jam istirahat, silakan kalian istirahat. Nanti jam masuk saya tunggu di tempat praktek ya. Oke, anak-anak, kalian sudah ganti pakaian praktek semua? Ya. Sudah makan? Ya. Oke, sudah istirahat semua kan? Jadi pasti tentu tambah semangat untuk praktek pada siang hari ini. Dan hari ini kalian praktek sesuai hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi. Jadi sesuai apa yang kalian tonton tadi di video, silahkan lakukan kegiatan berdasarkan yang saya sudah jelaskan tadi. Baru ada di LKPD ini ada lembar pengamatan. Silahkan nanti kalian amati setiap proses dari pembuatan roti, langkah-langkahnya kalian amati dan kalian isi untuk lembar pengamatan ya. Nanti lembar pengamatan saya akan kumpul di akhir praktek. Oke? Oke, silakan sekarang kalian siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktek. Siapkan di atas meja kalian masing-masing, kelompok masing-masing ya. Oke, silakan manfaatkan waktu dengan baik.
Silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Sudah semua? Ya. Oke, sekarang selanjutnya presentasi ya. Presentasi dari hasil masing-masing pengamatan yang kalian lakukan selama praktik berlangsung tadi. Ada yang bisa mewakili? Oke, silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pengamatan tadi, jenis bahan yang pertama terigu, ragi, dan air. Hasil pengamatan praktek berwarna putih, tidak berulat, belum kadaluarsa. Ragi masih aktif, air bersih. Jenis bahan terigu dan gula. Perlakuan praproses ditimbang. Jumlah atau berat 1000 gram. Peralatan mixer. Persiapan praproses dibersihkan. Yang pertama, teknik cara proses pengoperasian. Yang pertama dicok, yang kedua nyalakan tombol on, yang ketiga putar di nomor 1 dengan kecepatan rendah. Tunggu setelah kalis, pindahkan di kecepatan tinggi sampai kalis. Setelah kalis, cabut, cok, lalu bersihkan. Tahapan proses produksi. Penimbangan, proses pencampuran. Jadi ini dari hasil masing-masing pengamatan kalian. Sekarang hasil pengamatannya saya akan kumpul, nanti saya akan nilai dari hasil kalian yang kalian amati ya. Oke, kelompok 3 boleh kumpul sama saya. Saya akan periksa. Kemudian kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Dan sebelum ditutup untuk praktek pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah proses yang digunakan dalam pembuatan roti manis bisa digunakan dalam pembuatan roti tawar? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Kalau untuk proses pembuatan roti manis sama roti tawar apa yang membedakan? Sebenarnya sama prosesnya, hanya penggunaan bahan. Kalau roti manis itu kan otomatis yang gula yang kita berikan itu kan banyak, jadi dinamakan roti manis. Jadi kalau roti tawar itu kan tidak ada rasa hambar, jadi penggunaan gula dikurangi. Tidak sama dalam proses pembuatan roti manis. Kalau roti tawar gulanya dikurangi. Baru penggunaan margarin atau mentega. Biasa kalau roti tawar itu pakainya mentega putih. Kalian pernah makan roti tawar itu kan roti tawar berwarna putih kan ya? Bukan warna kuning. Jadinya itu penggunaan mentega yang digunakan itu mentega putih, bukan mentega kuning. Oke, kalau untuk proses pembuatannya sama kayak roti manis. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan Alia. Pada salam, saya ingin bertanya. Setelah kita melalui tahapan proses pembuatan roti, apakah bisa bahan yang digunakan kita pakai untuk pembuatan donat? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk proses pembuatan donat sama roti itu hampir sama, semuanya sama. Hanya proses di akhir, kalau roti kita oven, kalau donat kita goreng. Jadi nanti boleh kalian resep yang kalian dapatkan hari ini bisa digunakan untuk proses pembuatan donat. Tapi langkah terakhir kalian digoreng, bukan di oven. Kalau roti dia di oven. Oke ya, paham semua ya? Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, silakan. Sama siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil pada praktik hari ini. Yang pertama, kami dapat memilih bahan baku dan bahan tambahan pada proses produksi. Selanjutnya, bagaimana cara menangani bahan-bahan sebelum diolah. Yang terakhir, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara mengolah roti dengan baik dan menjaga mutu roti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran pada hari ini kalian sudah tahu semua cara pembuatan roti dengan baik ya. Jadi apa yang kalian dapat hari ini bisa kalian terapkan untuk usaha di rumah boleh, atau yang pengen makan roti di rumah bisa dibuat menggunakan hand mixer juga boleh ya. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kalian pelajari di rumah itu materi kacang-kacangan. Jadi kalian pelajari untuk materi kacang-kacangan di rumah ya. Lalu persiapan kita pertemuan minggu depan. Sebelum diakhiri, coba ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita akhir pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, praktek kita hari ini selesai. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi kacang-kacangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.